Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fauzan dengan NIM 6670250128. Dengan dibuatnya video ini, saya ingin memenuhi nilai UTS saya dan ingin membahas jurnal dari Bung Yebi di tahun 2003 tentang aktivisme politik perempuan di partai politik di Banten, lalu membandingkannya dengan beberapa studi internasional yang relevan. Nah, jadi langsung saja, jurnal ini meneliti aktivisme perempuan partai politik dari sudut pandang politisi perempuan di Banten dengan pendekatan fenomenologi. Nah, di sini para peneliti menemukan bahwa aktivisme bagi politisi perempuan di Banten bukan sekedar ikut main politik, tetapi berarti berjuang untuk keadilan gender dan kebijakan pro perempuan. Nah, menurut mereka, aktivisme ini harus direkonstruksi menjadi satu, membangun kesadaran representatif di dalam partai bahwa perempuan politisi punya potensi besar. Nah, yang kedua, mengoptimalkan kebijakan affirmative action agar perempuan bisa mendapat peluang nyata di partai dan pemerintahan. Poin yang ketiga, mendapat dukungan dari elit partai dalam membentuk kesempatan proporsional untuk perempuan di struktur partai. Mereka juga mencatat hambatan besar berupa kultur patriarki di Banten yang membuat aktivisme perempuan sulit dilepaskan dari norma sosial tradisional. Nah, sekarang mari kita bandingkan temuan jurnal Bung Yebi ini dengan beberapa teori dan hasil penelitian internasional. Satu, teori aktivisme grassroots atau Goyal. Tanusri Goyal dalam artikelnya di American Political Science Review menyatakan bahwa politisi perempuan mobilisasi aktivis perempuan di akar rumput partai untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Dalam konteks Banten, ini sangat relevan. Aktivisme politisi perempuan lokal bisa dilihat sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur perempuan dari bawah ke atas, bukan hanya sebagai simbol. Terus yang kedua, aktivisme demokrasi di Afrika atau TRIP. Aili Marie Tripp menggambarkan gelombang baru aktivisme perempuan di Afrika, di mana perempuan menggunakan struktur demokrasi dan partai untuk memperjuangkan inklusi. Partikel dengan perjuangan politisi perempuan di Banten yang juga harus menghadapi struktur patriarki, namun tetap aktif dalam partai formal untuk membuat perubahan pro perempuan. Yang ketiga, aktivisme feminis via media sosial. Chikava Chipiro. Penelitian di Zimbabwe menunjukkan bahwa perempuan politisi dan aktivis menggunakan media sosial sebagai ruang untuk politik feminis, meskipun ruang formal mungkin dibatasi. Karena aktivisme politisi perempuan di Banten juga terkait perjuangan norma dan kebijakan, pendekatan seperti ini menggunakan sarana modern bisa menjadi inspirasi strategi tambahan untuk memperkuat peran perempuan di partai dan publik. Yang keempat, aktivisme skala kecil di konteks konflik Kurdistan atau Turki. Studi small scale activism di kawasan konflik menunjukkan bahwa perempuan membuat ruang alternatif melalui aksi lokal meskipun institusi formal terbatas. Sebagai politisi perempuan di Banten yang mungkin menghadapi batasan partai atau budaya, strategi aktivisme dari bawah serupa bisa sangat efektif. Bukan hanya berpolitik formal, tetapi menjalin aksi lokal yang memperkuat kesadaran gender di komunitas. Kelima, partai khusus perempuan Neto Jepang. Di Jepang ada partai Neto yang didominasi perempuan dan fokus pada isu praktis perempuan, meski tidak selalu ideologis feminis. Model ini menunjukkan karena
menunjukkan bahwa perempuan bisa mengejar representasi tidak hanya dalam partai tradisional, tetapi juga membentuk partai sendiri dengan agenda perempuan. Politisi perempuan di Banten bisa belajar dari model seperti ini. Jika partai besar patriarkal susah diubah, opsi membangun jaringan atau fraksi perempuan bisa dijalankan. Nah, kekuatan dari jurnal Bung Yebi ini memberi wawasan mendalam melalui fenomeno- fenomenologi tentang pengalaman subjektif politisi perempuan di Banten. Bukan hanya data kuantitatif. Nah, yang kedua menyajikan rekomendasi konkret, affirmative action, dukungan elit yang bisa diterapkan di partai lokal. Nah, keterbatasannya dari jurnal ini, studi lokal terbatas pada Banten, jadi mungkin tidak generalisasi ke seluruh Indonesia. Nah, poin kedua, karena metode kualitatif, interpretasi penelitian ini bisa sangat dipengaruhi oleh perspektif informan. Mungkin dibutuhkan penelitian kuantitatif skala lebih besar untuk menguatkan statement atau temuan. Nah, berdasarkan jurnal dan literatur internasional, partai politik di Indonesia termasuk di Banten perlu memperkuat rekrutmen aktivis perempuan dari akar rumput dan memberi ruang nyata dalam struktur partai. Nah, yang kedua, perlu memperluas kebijakan afirmatif, atau mentoring agar perempuan politisi bukan hanya hadir tetapi memiliki daya tawar dalam partai. Mungkin cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.